apa sih dengan ikan ini? Dan ini udah ketiga kalinya kita menggunakan ikan. So, penasaran kan? Yuk, disimak ya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Aulia, mahasiswi Biologi Institut Agama Islam Negeri Roti Sangkar semester 4. Dan seperti biasa, aku sedang melakukan praktikum dari mata kuliah ekologi hewan. Dan materi kali ini dan video kali ini juga berkaitan dengan habitat, mikrohabitat, dan tentu saja relung ekologi atau niche. Dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ikan air tawar dan bagaimana pengaruh konsentrasi diberikan perlakuan yang berbeda-beda. So, sebelum kita masuk ke pengamatan, kita harus mengetahui konsep dari ketiga itu, ada habitat, mikrohabitat, dan mikrohabitat. Secara relung ekologi. So, check it out. Oke, seperti yang kita lihat pada objek pengamatan kita kali ini menunjukkan gambaran secara luas mengenai konsep dari habitat. Habitat secara bahasa artinya itu menempati, di mana sekelompok organisme membentuk suatu komunitas tertentu. Habitat ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga menimbulkan berbagai macam habitat seperti habitat air payau, terus habitat tundra, habitat gurun, dan berbagai habitat lainnya. Nah, itu dia konsepsi habitat. Lalu juga ada istilah itu mikrohabitat. Mikro artinya kecil dan habitat itu menempati. Jadi mikrohabitat ini merupakan menempati dalam area yang skala kecil. Nah, biasanya yang kita amati dalam studi yang kita lakukan seperti saat sekarang ini. Lalu mikrohabitat ini contohnya tuh ada mikrohabitat air payau, terus ada kolam, danau, dan sebagainya. Oke, ini merupakan salah satu konsep secara khusus dari mikrohabitat. Lalu yang ketiga yaitu ada relung atau niche ekologi. Nah, relung atau ekologi ini memberikan gambaran secara khusus atau secara luas mengenai apa sih strukturalnya, fisiologisnya, serta tingkah lakunya dari spesies atau organisme tersebut. Dan tentu saja secara biologis, relung ekologi atau niche ini memberikan gambaran bagaimana si organisme dapat bekerja. So, kita akan masuk pengamatan ke-6. Oke, ada apa sih dengan ikan ini? Dan ini udah ketiga kalinya kita menggunakan ikan. So, penasaran kan? Yuk, disimak ya. Nah, ini dia alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Ada toples 3 buah sama besar, ada 3 ikan air tawar yang sama besar pula, lalu juga lumut, terus ada garam kasar, dan terakhir tentunya ada si lumut. Dan tentu saja akan kita adakan 3 perlakuan. So, bagaimana pengamatannya? Yuk, penasaran kan? So, jangan di skip ya. Ini dia pengamatan kita yang pertama, di mana toples 1 kita isi dengan air jernih, lalu kita tambahkan lumut, dan tentu saja terdapat 1 ikan air tawar di dalamnya. Pengamatan ini sama untuk ketiganya, kita amati selama 30 menit, dan setiap 10 menit pertama akan kita amati keadaan ikan, dan ini dimulai pada pukul 22.30. Nah, untuk pengamatan pertama yaitu di toples 1, setelah 10 menit kemudian kita amati bahwa si ikan yang kita masukkan dalam kondisi sehat terlihat seperti biasa aja, ikan tenang dan tidak melakukan pergerakan. Pergerakan overkulumnya pun sangat biasa, lalu untuk tubuhnya pun juga tidak licin, dan tentu saja ikan tidak berlendir, dan keadaan insan sangat baik. Masih di toples pertama, pengamatan 20 menit kemudian, sama gak ada pergerakan, dan tentu saja si ikan tetap tenang dan hanya sedikit pergerakan. Dapat terlihat dari toplesnya kan, untuk pergerakan overkulum. Bagaimana insan tetap seperti pengamatan yang 10 menit pertama. Yeay, akhirnya perlakuan pertama di toples yang kita usi lumut akhirnya selesai juga. Di 30 menit ini tidak terjadi tanda-tanda perubahan yang terlalu besar dengan pengamatan 1 dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa habitat dari ikan tersebut, di mana ikan nila hidup di air tawar dengan adanya pakan berupa lumut, dan hal ini tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi ikan karena hal ini sesuai dengan habitat asli ikan tersebut. So, ready? Nah, ini dia toples kedua, di mana perlakuan kita sediakan air bersih yang kita campurkan dengan 2 sendok garam, dan tentu saja sudah kita tambahkan lumut di dalamnya. Oke, lalu juga terdapat 1 ikan air tawar di dalamnya. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan pengamatan selama 30 menit, dan setiap 10 menit kita amati keadaan ikan, bagaimana pergerakan overkulumnya, kondisi badan, dan keadaan insannya. Tidak jauh bedanya dengan perlakuan pertama tadi, sama kita amati dengan 10 menit pertama. Di sini ikan kita masukkan dalam kondisi sehat pada pukul 22.30. Dan di sini ikan sedikit bergerak,
dan mungkin beradaptasi kali ya. Dan tentu saja ini udah mulai menguap-nguap, operculumnya udah cepet banget, dan tubuhnya pun mulai berlendir. 20 menit kemudian, pada pukul 22.40, si ikan udah mulai stres. Hal ini ditandainya dengan pergerakannya yang lumayan banyak ke kiri kanan, operculumnya semakin cepat, dan tubuhnya pun sangat berlendir. Tadi udah dipegang, berlendir banget guys. Nah, di pengamatan terakhir di pukul 23.00 di toples kedua, hal ini menunjukkan ikan dalam kondisi yang sudah tidak banyak lagi melakukan pergerakan, namun ini terlihat bahwa ikan sedikit pusing, di mana posisi ikan tersebut tidak lagi seimbang yang disebabkan oleh air garam yang diberikan kepada toples ikan tersebut, sehingga air pada yang terdapat di ikan tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga si ikan sulit untuk beradaptasi. Makanya si ikan mulai pusing deh. Nah, ini dia pengamatan di toples ketiga atau perlakuan ketiga, di mana kita sediain dulu toples, lalu kita tambahkan air jernih, dan kita campurkan lumut di dalamnya. Nah, dia mulai beradaptasi si ikan. Dan tentu saja hal yang berbeda dari toples 3 ini adalah kita tambahkan lumpur pada si toples ketiga. Oke, kita tambahkan lumpur. Nah, ini dengan konsentrasi yang sama yaitu baik pada toples 1, 2, dan ketiga untuk lumutnya. Dan tentu saja seperti biasa akan kita lakukan pengawatan selama 30 menit dan setiap 10 menit pertama akan kita mati keadaan ikan tersebut. Nah, ini dia perlakuan untuk ketiga, di mana ada air bersih, lalu kita tambahkan lumpur, tambahkan juga lumut, dan satu ekor ikan di dalamnya. Kita masukkan ikan pada pukul 23.30 yang dalam kondisi sehat sampai 23.00 selama 3 kali pengamatan setiap 10 menit tentunya. Ikan tetap tenang dan tidak melakukan pergerakan. Hal ini menandakan bahwa ini konsep dari si relung ekologi dari ikan nila. Kenapa demikian? Hal ini sesuai dengan literatur bahwa ikan nila mempunyai luas relung makanan paling luas. Hal tersebut ikan nila mampu memanfaatkan keragaman sumber daya makanan yang ada sehingga ikan nila akan jauh lebih mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi ketersediaan makanan dibandingkan dengan hewan jenis lainnya. Dan tentu saja ia mampu menyesuaikan diri dengan habitat. Kali ini gimana seru kan ya, walaupun praktikum di rumah aja, nggak kemana-mana dan nggak delabel, so it's okay, dan itu tergantung kita aja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari praktikum ini menunjukkan bahwa perlakuan 1, 2, dan 3 menunjukkan mikrohabitat. Kenapa demikian? Karena mikrohabitat ini merupakan salah satu habitat yang skala kecil dan si ikan mampu bertahan walaupun diberikan perlakuan berbeda. Cuman di sini adalah yang membedakan konsentrasi airnya. Nah, di sini pergerakan operculumnya dan bagaimana perubahan terjadi pada toples kedua yang kita berikan air garam. Nah, itu dia praktikum kita kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.